Yang kami hormati Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Dr. Ervan dari RSUD Semat, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta hidayahnya, sehingga kita mampu berkumpul bersama dalam acara Sara Sehat A to Z tentang pemeriksaan HIV/AIDS, satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang saat ini. Semoga keberkahan tercurah limpahkan dalam acara ini. Hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama sambutan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan mewakili Bapak Kadinkes, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini bahwa Bapak Kadinkes tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena pada hari dan tanggal yang bersamaan, jam yang bersamaan juga, hari ini beliau ada acara di Hotel Kronwan. Ada pertemuan dengan Forkopimda terkait dengan gerakan vaksinasi. Vaksinasi sekarang mulai menghangat kembali karena di Provinsi Jawa Timur vaksinasi COVID ini sekarang diobok-obok kembali. Insya Allah nanti sampai di Puskesmas. Jadi sekali lagi permohonan maaf Pak Kadinkes tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita simak dengan sesama paparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ervan. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas undangannya dan juga kemudian rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan ini. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kami panjatkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini juga suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian, terutama oleh sekarang ini kan banyak dari PC HIV dan Puskesmas. Jadi saya mungkin tidak terlalu banyak berpanjang lebar bercerita tentang HIV. Mungkin nanti bisa saya juga berdiri ya. Boleh. Isi pasien saya yang saya hormati juga Bapak Sekda, Bapak Saiful, Sekretaris Dinas Kesehatan. Seksis ya. Oh iya. Bapak Saiful Haq yang sudah membuka acara ini. Untuk waktunya sebentar itu terima kasih. Mungkin saya sampai dengan berdiri. Saya pertama bingung mau ngomong apa. Saya pertama nggak tahu audionya siapa. Ada kata untuk tim. Jadi sebenarnya saya bikin 2 PowerPoint yang nanti bisa
bisa diubah-ubah, bisa untuk umum atau untuk rekan-rekan nakes. Rupanya yang hadir di sini banyak nakesnya, jadi saya bisa langsung. Saya lebih senang nanti kita berdiskusi. Jadi pada kesempatan yang kayak gini kita bisa ngomong banyak masalah mungkin apa ya, kesulitan atau hal-hal yang harus kita pecahkan untuk bagaimana kita ini terkait laporan ya, terutama terkait pemeriksaan HIV, sehingga semakin banyak nanti yang akan diperiksa, terutama diperiksa untuk HIV. Oke, sebenarnya HIV ini, untuk pemeriksaan HIV ini cuma ada tiga metode pemeriksaan yang digunakan. Yang pertama yaitu dengan rapid test, yang kedua dengan immunoassay, yang ketiga dengan PCR. Cuma ini aja. Dan sebenarnya semua itu pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan peraturan Perpu atau Permenkes? Perpres ya? Permenkes nomor 28 ya, tahun 2022. Di situ sudah lengkap. Kalau mau menjawab A to Z, ada itu, sudah A to Z. Semua kebijakan-kebijakannya, terus kemudian step by step pemeriksaannya sudah ada semua. Pengiriman sampel biasanya kadang nggak disertakan hasil pemeriksaan R1-nya, apa yang sudah diperiksa tidak disertakan, kan seperti itu. Kemudian data lengkap minimal KK atau KTP. Jadi kita nggak kadang pasien datang nggak bawa apa-apa, jadi cuma berapa rumah sakit, yang dari gimana, ya itu. Yang kedua, mohon di follow up untuk yang daerah binaannya ada bayi yang baru lahir dari ibu positif, termasuk dalam pantauannya ibunya untuk ARV-nya. Bayinya kita akan melakukan pemeriksaan EID, early infant diagnosis itu, karena bayinya kan dikasih profilaksis ARV, jadi dia minum ARV selama 6 minggu. Kita kalau udah nyampe 6 minggu, kita harapkan pasien segera dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa EID. Tujuannya untuk segera diketahui status HIV-nya dari bayi. Nah, kenapa? Kasihan. Jadi kalau emang ternyata dia hasilnya negatif, kan dia tidak harus minum obat. Sampelnya langsung dikirim aja kan, berupa kertas saja. Saya kira teman-teman kirim sampelnya aja, nggak perlu orangnya yang datang ke rumah sakit. Katakanlah repot, itu susah orangnya. Sampelnya apa? Serum juga loh. Enggak, kalau yang ini pakai kertas kan di sini. Biasa aja loh. Ya paham, kalau yang bayi berikutnya aja. Jadi gimana? Masih ngirim sampel? Ya, Ke rumah sakit ya masih. Berarti EID masih dikirim bayinya ke rumah sakit. Ya, itu permasalahan sebenarnya. Karena bisa nyampe nya rumah sakit. Iya, makanya dikawal gitu. Jadi kasihan bayinya biar dia segera terdiagnosis. Jadi dia terdiagnosis, segera terdeteksi dia positif atau tidak. Kalau dia tidak negatif, berarti dia bisa stop ARV. Kalau dia positif, berarti dia segera lanjut minum ARV seperti itu. Kemudian, nah untuk persalinan, jadi karena kemarin ya puskesmas yang jadi pasien ini pasien kabur dari daerah lain, itu jadi training di Jawa Timur, di kelompok Jawa Timur, hilang. Nah, bagi lahir, partner lahir. Jadi kita nggak usah tanya-tanya lagi dia bisa lahir normal atau operasi, udah. Karena sekarang pasien kadang, maaf ya sedikit berbohong. Dia kan tahu, pengobatan minimal ARV 6 bulan, dia bisa disarankan per pak.
kan seperti itu. Tapi udah misalkan kayak kasusnya yang si siapa namanya Hamna itu kan ibu bohong, dia bilang sudah pengobatan saja, ya pengobatan sama sekali gitu, dikasih obat sebulan dibuang. Jadi kita bukan pukul rata, kita nggak bisa tahu benar-benar gitu. Dan itu pun terdeteksinya kita tahunya dari layanannya yang awal yang cari gitu. Jadi kalau bisa ada ibu hamil dengan positif, dia mau pindahan atau enggak, ya sudah sarankan untuk SD saja gitu ya. Terus nah terkait itu juga, jadi pasien itu nanya, Bu saya gimana BPJS-nya, sedangkan dia paskesnya itu mohon dibantu, paskesnya bukan paskes kita gitu ya. Sama lagi titipan kalau ada jenazah dengan HIV positif, pemulasaran mungkin Pak Om. Nah, bisa nanti ada sedikit pelatihan untuk pemulasaran jenazah pasien HIV. Jadi nggak perlu telepon ke kita, bagaimana pasien meninggal gimana gitu. Ya. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma sab'iran. Ya Allah, mudah-mudahan kegiatan kami dalam rangka Hari HIV sedunia dalam kondisi lancar, aman, dan sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Mas pengunjung. Stasiun. Alhamdulillah hari ini kami di Dinas Kesehatan bersama Rumah Sakit dalam rangka acara memperingati Hari AIDS sedunia tanggal 1 Desember. Jadi kegiatan kita hari ini adalah memberikan penyuluhan dan juga briefing tentang apa itu HIV. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung stasiun, kita tahu hari ini bahwa HIV itu menjadi barang yang sangat tabu untuk masyarakat. Rata-rata untuk pemerintah kurang lebih 200 HIV. Jadi HIV itu bukan sesuatu yang bisa dilarang. Tidak boleh ada stigma yang negatif. Jadi untuk HIV itu adalah untuk bapak ketahui adalah penyakit menyerang kekebalan sistem imun tubuh manusia. Jadi HIV itu penyakit yang satu-satunya sampai hari ini tidak bisa disembuhkan. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui HIV itu adalah salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan sampai sembuh. Jadi HIV itu menular dengan 3 cara. Yang pertama, seksual yang berisiko. Yang kedua, melalui aliran dana. Yang ketiga, melalui air yang mengandung HIV. Jadi kami dari Dinas Kesehatan hari ini memberikan penyuluhan bagi mbak-mbak, mas-mas, para pengunjung, masyarakat Pamekasan, penting untuk kewaspadaan ini bahwa HIV itu sesuatu yang sangat artinya berbahaya, tetapi tidak gampang menular. Menularnya hanya dengan 3 cara. Yang pertama, seks berisiko. Contoh seks berisiko adalah 1. Homoseksual. Jadi homoseksual itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gay istilahnya, dan lesbi. Ya, atau seks berisiko yang lainnya adalah biseksual. Bisa ke perempuan, bisa ke laki-laki. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan yang saling berganti-ganti pasangan secara bebas. Ya, kalau nanti sampai bertemu dengan kami yang di rumah sakit ini, semoga tidak bertemu, semoga aman. Misalnya pun tak bisa yang mendurena, silakan bagi bondo.
Silakan pakai kondom untuk yang paling berisiko, tapi disarankan jangan. Nah, jadi kami dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Semat Martodirjo dalam rangka Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember melakukan penyuluhan tentang HIV. HIV itu adalah herd immunodeficiency virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi HIV itu sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan sampai sembuh. Hanya obat yang meringankan, menunda dan memperbaiki kualitas hidup saja. Jadi HIV itu selamanya akan tetap kena HIV. Jika seseorang tertular virus HIV, seumur hidup akan terkena HIV selamanya. Dan itu bisa menularkan ke orang lain. Bisa pasangannya, bisa kalau perempuan hamil, bisa ke anaknya. Kalau tidak berobat. Kalau berobat, insya Allah bisa dikendalikan dan bisa beraktivitas lagi dan bisa sehat. Tetapi tidak, sebagai catatan, tidak bisa sembuh total. Harus berobat seumur hidup. Jadi pengobatan HIV itu seumur hidup sampai meninggal. Ya, jadi HIV itu menular dengan 3 cara. Gampang, susah menular, tetapi jika dikerjakan kemungkinan besar 1000 kali percobaan mungkin salah satunya bisa terkena. Yang pertama, seks beresiko. Seks beresiko itu ada 3. Yang pertama, homo. Homo itu sejenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki itu gay. Perempuan dengan perempuan itu lesbi. Yang kedua, biseksual. Bisa kedua-dua jenis. Misalnya masih punya istri, sudah punya istri, tapi masih melakukan hubungan seks dengan laki-laki. Yang ketiga, heteroseksual. Laki-laki dan perempuan yang berganti-gantian, bukan pasangan sahnya, secara bergantian. Jadi penularnya 95% yang terjadi adalah dengan penularan seksual beresiko. Yang kedua, melalui aliran darah. Aliran darah ini biasanya narkoba suntik. Narkoba suntik itu sekarang sudah mulai berperan berpindah ke metode yang lain, tetapi tetap menular dengan injeksi yang tidak steril, misalnya penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti. Yang ketiga, penularan terakhir itu dengan air susu ibu yang orang kena HIV. Jadi itu berisiko menular ke anaknya. Tapi kalau berobat minimal 6 bulan, insya Allah anaknya tidak tertular oleh ibunya. Karena selama pengobatan insya Allah anak terhindar. Jadi misalnya nanti merasa berisiko, bisa hadir ke rumah sakit untuk konseling, untuk pemeriksaan. Untuk pemeriksaan di rumah sakit sudah ada, di puskesmas terdekat juga ada. Yang selama ini PDP yang melakukan sudah ada 3 di Pamekasan. Yang pertama Rumah Sakit Selamat Martodirjo, yang kedua Puskesmas Koel, yang ketiga yang akan di launching tahun ini adalah Puskesmas Larangan. Jadi 3 yang sudah bisa melakukan pengobatan untuk pasien dengan HIV. Jadi diharapkan penularan HIV itu tidak terjadi nanti sampai 2030, targetnya 2030 kita sudah mencapai dengan moto 3.0. Yang pertama, tidak ada penularan baru lagi, orang terinfeksi baru. Yang kedua, tidak ada kematian karena AIDS. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi kepada ODA. Karena apa? Karena HIV tidak menular dengan cara bersalaman, bergaul, mandi, berjumpa, tidak. Gigitan nyamuk tidak menular, hanya dengan 3 metode tadi. Ya, seks beresiko, aliran darah, dan orang ASI yang terkontaminasi. Jadi di luar itu tidak menular. Misalnya duduk-duduk, makan, minum tidak menular, bersalaman tidak menular HIV. Tetapi sebagai kewaspadaan, dijaga adik-adiknya, ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak. Kasus kemarin di Bandung, ratusan mahasiswa positif HIV. Jadi masih sekolah sudah kena HIV. Kalau sudah sekolah, kuliah kena HIV, berarti secara garis besar sudah melakukan hubungan seksual di luar menikah. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.